Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fungsi, contoh soal fungsi, macam-macam fungsi, dan yang terakhir pengimplementasian fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rizky Chandra Wijaya, dengan NIM 2404020022, dan rekan-rekan saya Dengan saya Ilham Maulana dengan NIM 2404020003. Dan saya Arkanata Fadla Aiman dengan NIM 2404020035. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi fungsi dan jenisnya, contoh-contoh soal fungsi, dan yang terakhir ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau disebut domain memiliki tepat satu pasangan dengan elemen di himpunan kedua atau yang disebut kodomain. Notasi fungsi biasanya ditulis sebagai fungsi A ke B. Artinya, fungsi F menghubungkan setiap elemen X merupakan elemen himpunan A ke elemen X merupakan elemen himpunan B yang dituliskan Y sama dengan Fx. Nah, kemudian ada macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi itu ada 3. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Memiliki pengertian setiap elemen domain memiliki pasangan unik di kodomain, dan tidak ada dua elemen domain yang memiliki pasangan yang sama. Contohnya yaitu Fx sama dengan 2x plus 1 untuk X merupakan himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif atau onto, yaitu memiliki pengertian semua elemen kodomain memiliki pasangan dengan elemen domain. Contoh, Fx sama dengan x kuadrat untuk X merupakan himpunan bilangan real dengan kodomain Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada macam-macam fungsi yang terakhir, yaitu fungsi bijektif atau satu-satu dan onto, yaitu kombinasi fungsi injektif dan surjektif, yaitu setiap elemen domain memiliki pasangan unik di kodomain dan semua elemen kodomain memiliki pasangan. Contohnya Fx sama dengan x plus 1 untuk X himpunan bilangan real. Oke, kita lanjut sekarang masuk ke bahas soal fungsi. Oke, diberikan fungsi rasional, yaitu fungsi f memetakan himpunan bilangan real yang kecuali x-nya tidak sama dengan min 3 ke bilangan real yang y tidak sama dengan 1, yang didefinisikan sebagai fx sama dengan x plus 2 per x plus 3. Buktikan fungsi f bijektif. Itu yang akan kita buktikan, fungsi f tuh apakah dia bijektif. Oke, untuk dia menentukan fungsi f itu bijektif atau tidak, itu terdapat dua langkah. Yang pertama adalah kita akan menunjukkan bahwa fungsi f itu tersebut adalah injektif dan fungsi f tersebut adalah surjektif. Yang pertama, ini akan ditunjukkan fungsi f injektif. Oke, lanjut, ini ada definisinya. Jadi untuk fungsi f injektif itu ketika setiap x1, x2 itu elemen bilangan real kiri, yang bagian kiri, maka fx1 sama dengan fx2 sehingga x1 sama dengan x2. Selanjutnya kita ambil sebarang x1, x2 merupakan elemen bilangan real yang kiri. Selanjutnya kita akan buktikan. Perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2. Itu adalah definisi fx. Kemudian kita substitusi x1 dan x2 pada fx. Di ruas kiri terlihat bahwa x1 plus 2 per x1 plus 3 sama dengan x2 plus 2 per x2 plus 3. Kemudian kita kalikan silang pada penyebut di kedua ruas, sehingga diperoleh x1 plus 2 dikali x2 plus 3 sama dengan x2 plus 2 dikali x1 plus 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kalikan operasi di dalam kedua ruas ini. Kita peroleh x1
dikali X2 sama dengan X1, X2, X1 dikali 3 sama dengan 3X1, ditambah 2 dikali X2 sama dengan 2X2, lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama dengan, sekarang bagian ruas kanan, X1 kali X2 itu sama dengan X1, X2. X2 dikali 3 sama dengan 3X2, ditambah 2 dikali X1 sama dengan 2X1. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan X1 dan X2, yakni dengan menambahkan min X1, X2 di kedua ruas, sehingga X1, X2 itu akan 0, akan tidak ada, sehingga kita peroleh 3X1 ditambah 2X2 ditambah 6 sama dengan 3X2 ditambah 2X1 ditambah 6. Langkah selanjutnya kita akan menghilangkan si 6 di kedua ruas, maka kedua ruas tersebut kita tambahkan negatif 6, sehingga diperoleh 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 3X2 ditambah 2X1. Sini sudah terlihat kita bisa menemukan X1 dan X2 dengan memindahkan ruas masing-masing yang sama variabelnya. Oke, kita pindahkan jadi 3X1, 2X1 kita pindah ruaskan ke ruas kiri, maka 3X1 dikurang 2X1 sama dengan 3X2, 2X2 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 3X2 min 2X2. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan operasi penjumlahan di kedua ruas, sehingga kita peroleh 3X1 dikurang 2X1 sama dengan X1. Di ruas kanan 3X2 dikurang 2X2 sama dengan X2, sehingga kita peroleh X1 sama dengan X2. Oke, karena X tidak sama dengan negatif 3, maka untuk setiap X1, X2 elemen bilangan real yang kiri, kecuali di X sama dengan min 3, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi fungsi f injektif kecuali di x sama dengan negatif 3. Oke, yang kedua ini kita akan buktikan apakah fungsi f itu surjektif. Langkah pertama kita akan definisikan dari fungsi f itu surjektif, yakni untuk setiap y elemen bilangan himpunan real yang kanan, maka akan terdapat x elemen himpunan bilangan real yang kiri, sehingga kita peroleh fx sama dengan y. Oke, selanjutnya adalah kita ambil sebarang. Y itu adalah elemen himpunan bilangan real yang kanan. Untuk menentukan, kita akan milih x itu dia agar fx sama dengan y. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita akan melakukan buram atau strategi. Yang pertama, kita definisikan fx sama dengan y. Fx sama dengan y sama dengan x plus 2 per x plus 3. Maka y sama dengan x plus 2, x plus 3. Kemudian kita kalikan silang. Y dikalikan x plus 3. X plus 3 dikalikan ke ruas kiri. Diperoleh y dikali x plus 3 sama dengan x plus 2. Kemudian kita lakukan operasi perkalian di ruas kiri, sehingga y dikali x sama dengan xy. Y dikali 3 sama dengan plus 3y. Jadi kita peroleh xy plus 3y sama dengan x plus 2. Langkah selanjutnya, kita pindahkan ruas. Si x yang terdapat variabel x kita pindah ruaskan ke kiri, dan yang selain ada variabel x kita pindahkan di ruas kanan. Kita peroleh xy min x sama dengan 2 min 3y. Lalu kita distribusikan. Jadi agar di ruas kiri hanya tersisa x, kita distribusikan jadi xy min x itu kan dia sama dengan x difaktorin x dikali y dikali min 1. Jadi kita faktorin x berarti dikali y min 1 sama dengan 2 min 3y. Langkah selanjutnya, agar kita dapat di ruas kiri hanya tersisa x, maka di kedua ruas kita kalikan 1 per y min 1. Kita peroleh x sama dengan 2 min 3y per y min 1. Oke, telah diketahui bahwa untuk nilai x agar terdefinisi, maka y ini tidak boleh sama dengan 1. Karena ketika disubstitusi y sama dengan 1, maka nilai x tidak terdefinisi. Sehingga x sama dengan 2 min 3y per y min 1 dengan y tidak sama dengan 1. Jadi kita akan pilih x itu adalah 2 min 3y per y min 1. Oke, kita langsung masuk lagi ke pembahasan sebelumnya.
Nah, jadi ambil sebarang Y elemen himpunan bilangan real yang kanan dengan nanti kita akan pilih X itu sama dengan 2 min 3Y per Y min 1 yang merupakan elemen bilangan himpunan real yang kiri. Kita lakukan yang awal, Y itu adalah elemen himpunan bilangan real yang kanan. 2 itu adalah elemen himpunan bilangan real yang kanan juga. Min 3Y berarti itu juga himpunan bilangan real yang kanan. Berarti juga 2 min 3Y itu adalah elemen himpunan bilangan real yang kanan. Sehingga nanti akan kita peroleh itu 2 min 3Y per Y min 1 itu adalah elemen himpunan bilangan real yang kanan. Oke, kita masuk. Perhatikan bahwa fx sama dengan x plus 2 per x plus 3. Itu adalah definisi fx. Nah, kita substitusikan x yang kita peroleh tadi, yakni x sama dengan 2 min 3y per y min 1 pada fx. Maka kita peroleh fx sama dengan x kita ganti ini dengan 2 min 3y per y min 1. Jadi 2 min 3y per 1, 2 min 3y per y min 1 ditambah 2 per 2 min 3y per y min 1 ditambah 3. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan pada bagian penyebut dan pembilang pada bentuk pecahan yang terdapat di fx. Jadi 2 min 3y, y min 1 dikalikan ke atas, atau ini jadi 2 dikali y min 1 per y min 1. Dan yang bawah yang bagian penyebut kita kalikan juga pada 3, yakni dikalikan y min 1. Sehingga kita peroleh pada bagian pembilang 2 min 3y ditambah y dikali 2, 2y min 1 dikali 2 adalah min 2 per y min 1. Kemudian pada bagian penyebut 2 min 3y, y dikali 3 sama dengan 3y. Min 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh 2 min 3y ditambah 3y negatif 3 per y min 1. Kemudian kita lakukan operasi pada pembilang dan penyebut. Sehingga kita peroleh pada bagian pembilang min y per y min 1 dibagi min 1 per y min 1. Langkah selanjutnya kita sudah mendapatkan bentuk fx itu sama dengan min y per min 1. Kemudian kita kalikan pembilang dan penyebut dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh y per 1 yang sama dengan y. Jadi kita peroleh ini adalah fx itu sama dengan y. Karena y tadi nggak boleh sama dengan 1, maka untuk setiap y yang terdapat di dalam himpunan bilangan real yang kanan, kecuali di y sama dengan 1, akan terdapat x elemen himpunan bilangan real yang kiri, sehingga fx sama dengan y. Jadi fungsi f surjektif kecuali di y sama dengan 1. Nah, kita udah selesai nih, kita udah ngebuktiin injektif dan surjektif. Nah, ternyata fungsi f ini dia injektif dan surjektif. Syarat dia fungsi injektif itu dia tidak boleh x-nya itu sama dengan negatif 3. Dan dia nggak bisa surjektif kecuali di y sama dengan 1. Sehingga fungsi f dia akan bijektif kecuali di x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 1. Jadi fungsi f bijektif kecuali di x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 1. Ini kita lihat bentuk grafiknya ya teman-teman. Kita lihat bahwa x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 1 itu adalah asimtot, sesuai yang kita peroleh tadi. Kenapa x negatif 3 dia tidak termasuk ketika fungsi f itu injektif, dan kenapa y sama dengan 1 dia nggak termasuk ketika fungsi f itu surjektif? Karena terlihat dari grafik ini, x sama dengan negatif 3 ternyata dia adalah asimtot tegak, dan y sama dengan 1 itu adalah asimtot datar. Nah, terlihat juga dari kedua grafik ini ada terdapat dua grafik. Nah, mereka masing-masing setiap domain, setiap x itu dia memiliki pasangan kodomainnya. Kecuali di x sama dengan negatif 3 dia nggak punya pasangan tuh, dia nggak punya pasangan di kodomain karena dia adalah asimtot. Kemudian y sama dengan 1 dia juga nggak punya pasangan domain karena dia asimtot. Oke, jadi kenapa fungsi f itu dia bijektif kecuali di y sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3? Ya karena x sama dengan negatif 3 dan y sama dengan 1 itu adalah asimtot dari fungsi tersebut.
Kita lanjutkan ke pengaplikasian fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu untuk pengaplikasian fungsi injektif. Nah, ada contohnya ini, penomoran kendaraan di jalan raya. Nah, setiap kendaraan di jalan raya atau dimanapun itu kan pasti memiliki nomor polisi yang unik. Nah, jadi sehingga tidak ada dua kendaraan yang memiliki nomor polisi yang sama. Nah, untuk ilustrasinya bisa dianggapkan itu domainnya itu setiap kendaraan di jalan raya, kodomainya itu nomor polisi kendaraan. Terus misalkan F kendaraan sama dengan nomor polisi. Jika terdapat 3 kendaraan, mobil A, mobil B, dan mobil C seperti ilustrasi di kanan itu, maka FA adalah himpunan A, B, 1, 2, 3, 4, CD. Kemudian FB adalah himpunan EF 5678GH. Kemudian FC sama dengan himpunan IJ 9101KL. Kita lanjut. Untuk fungsi surjektif, contoh pengaplikasiannya ada bisa membaca buku bersama-sama ya, itu antara seperti ini, terdapat beberapa orang yang sedang membaca buku bersama anggota keluarganya sehingga satu buku dapat dibaca oleh beberapa orang. Seperti ilustrasi di bawah itu. Ini ilustrasinya domainnya adalah buku yang dibaca. Kodomainya adalah orang yang membaca buku. Misal F buku adalah orang-orang yang membaca buku. Jika terdapat 9 orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, orang ke-8, dan orang ke-9, maka FA adalah himpunan dari orang 1 dan orang kedua. FB adalah himpunan orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan FC adalah himpunan orang ke-6, orang ke-7, orang ke-8, dan orang ke-9. Gitu. Kita lanjut lagi. Buat contoh fungsi bijektif, pengaplikasiannya itu seperti sistem penomoran KTM. Setiap mahasiswa memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM yang unik, sehingga tiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, dan setiap NIM hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Jadi nggak mungkin satu mahasiswa itu punya NIM 2 atau satu mahasiswa NIM-nya barengan gitu. Ada contoh ilustrasinya tuh domainnya tuh mahasiswa, kodomainya itu nomor induk mahasiswa atau NIM-nya. Seperti di kanan ini ada contoh KTM-nya itu. Misal F mahasiswa, berarti dia misal F mahasiswa berarti dia ada NIM. Misal F mahasiswa sama dengan NIM. Jika terdapat 4 mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan mahasiswa 4, maka F1 adalah himpunan dari 24, 09, 02, 01, 11. Dan F2 adalah himpunan dari 23, 07, 00, 08, 19. Dan F3 adalah himpunan dari 22, 04, 17, 03, 20. Dan F4 adalah himpunan dari 21, 02, 22, 01, 70. Nah, jadi itu teman-teman mengenai materi fungsi, jenis-jenis fungsi, soal fungsi, dan juga pengimplementasian fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video tersebut bermanfaat, baik dari ada materi tentang definisi, contoh soal, dan pengimplementasian di kehidupan sehari-hari. Semoga video tersebut bermanfaat. Nah, cukup sekian dari kami, Kupati Central Kepoko, menawi lepat nyuwun pangapura. Hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.